Dia nanya apa? Di zaman Rasulullah SAW ada seorang namanya Zaid bin Harithah. Sebenarnya ini adalah orang dari suku yang jauh. Di suku tersebut terjadi peperangan. Yang kalah kalau zaman dulu, zaman jahiliyah itu langsung anak kecil dijadikan budak. Termasuk seorang anak namanya Zaid. Dijual di pasar budak namanya pasar Ukas. Dijual, siapa yang membeli? Yang membeli adalah keluarga Khadijah radhiyallahu anha atau pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Ini sebelum datangnya Islam dibeli, sehingga Zaid itu menjadi budak di rumahnya Sayyidah siapa? Khadijah sampai sekian waktu. Kemudian Sayyidah Khadijah menikah dengan seorang pria ganteng banget. Namanya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zaid kecil ini otomatis menjadi pembantu di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, setelah sekian tahun, suku tersebut itu melihat kayaknya ono Zaid nang Mekah. Jajal tak teluk, ternyata benar. Kemudian laporan kepada sukunya, laporan kepada seorang bapak dari yang bernama Zaid, ini namanya Harithah. Pak Harithah, anak sampean ternyata jadi budak di Mekah. Budak pada seorang bernama Muhammad bin Abdillah. Parani. Dari suku tersebut ini datang ke Mekah buat ngambil seorang bernama Zaid. Dicari. Oh, kalau orang bernama Muhammad jam sekian ini sekitar ada di masjid. Parani datang ke masjid, benar. Itu Harithah bersama saudara-saudaranya, berarti bapak dan pakde-pakde-paklik-pakliknya Zaid. Sampai sini paham? Rasulullah selesai sujud menghadap. Siapa panjenengan? Kami adalah dari suku begini, kami datang ke sini untuk menjemput putra kami yang bernama Zaid. Saya adalah ayahnya, ini adalah pakde-pakliknya. Kami mau menjemput. Bukankah benar yang kami dengar bahwa Zaid menjadi budak di sini? Engkau adalah orang yang terkenal, orang yang baik, wahai Muhammad, berikan anak kami itu untuk kami. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, baik, saya punya pilihan yang lebih baik. Apa itu? Yakni dikembalikan keputusan kepada yang bersangkutan. Zaid sudah agak besar kala itu dipanggil, habis dipanggil ini bapak dan sebagainya. Oke, bagaimana Zaid? Engkau akan ngikut ke orang tuamu, kembali ke sukumu, menjadi orang mulia di sana, atau engkau tetap akan di sini? Apa jawab Zaid? Ada beragam versi. Salah satu versi jawabnya begini, andai aku punya banyak nyawa sekalipun, maka seluruhnya aku tidak mau pisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah sangat menyaksikan keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Aku telah pernah melihat, mendengar, merasakan tutur kata, gerak dan diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya kan kaget, loh. Ternyata wong tua ini malah kalah menarik, gitu. Ini pendidikan luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya pernah nyoba seperti itu di santri-santri saya sendiri. Wah, tiap dino tak konconi tak konconi, terus kemudian ngaji dan sebagainya, jajal pas sambangan wali santri. Begitu sambangan wali santri melayu bukan lompuan ini kalau ditinggal itu Insyaallah. Kayak apa terus menariknya akhlak Rasulullah, coba. Sampai Harithah, bapaknya Zaid itu bilang demikian, "Wahai anakku, aku ini bapakmu. Apakah engkau tidak menginginkan kemerdekaan? Apakah engkau memilih untuk menjadi budak?" Kata Zaid, budak tidak masalah, asal bersama siapa?
Rasulullah. Terus kaya ngopo menariknya? Ya Allah, sedemikian indah. Baik, kita kembali lagi ke tema. Apa itu al-musawwir? Sebuah bentukan yang bukan hanya fisik, tapi juga bentukan akhlak yang baik karena ada contoh. Karena ada apa? Apa yang memotivasi seorang bernama Zaid itu untuk bersama dengan Rasulullah? Ya pengen nyontoh Rasulullah. Mana mau api aneh kok ini aku mau bisa. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kayak apa coba senangnya? Bon, ini kita bahas al-musawwir. Kita kasih contoh yang lain lagi. Al-musawwir. Pokoknya Allah yang maha membentuk, baik bentukan fisik maupun non fisik yang sudah ada contoh baiknya sebelumnya. Nah itu Gusti Allah sing ngersake. Kalau manusia ya tinggal menjalani. Ini si Zaid tadi menjalani ikhtiar, nanti sing menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih orang kepingin pisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saya karo mongsoku kakuarin bentuk santri tenanan-tenanan terus api-api itu begitu sambangan wali santri melayu kabeh wong tuane malah ditawani gimana mau mondok atau mau pulang ya ini orang contoh ya Allah. Nah untuk membentuk akhlak anak agar sesuai contoh-contoh orang yang baik itu butuh zat yang maha kuasa yang dari jalur ini namanya Allah al-musawwir. Allah yang membentuk sebuah kebaikan sesuai contoh yang baik. Nah, maka dari situ nih ono kasih contoh saja mis. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu bukan anak tokoh. Itu anak orang biasa, tapi menjadi orang yang luar biasa. Imam Syafi'i itu kalau baca kitab sebelah kanan, sebelah kiri ditutup. Kenapa? Nek kelirik apal bu. Jenengan itu Yasin kalau tabarok bolak-balik apa nek bareng begitu dewe. Imam Syafi'i cerdas banget. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu kalau masjid rumah itu telinganya ditutup. Kenapa? Kalau terbuka itu telinga beliau nanti jadi hafal regone Lombok, Brambang dan sebagainya. Kenapa yang didengar itu langsung hafal? Ya Allah, luar biasa ini. Dari mana memulainya seorang bernama Asy-Syafi'i? Dari ayahnya namanya Pak Idris. Kapan Pak Idris itu kemudian sampai memiliki seorang bernama Asy-Syafi'i atau Muhammad ya? Asy-Syafi'i adalah ketika beliau melihat orang soleh, beliau melihat ahli ilmu, beliau melihat ahli Quran, beliau ingat kepada al-musawwiru, yakni Allah yang membentuk sesuatu atau akhlak sesuai contoh yang baik. Maka bapaknya Imam Syafi'i yakni Muhammad yakni Al-Idris, namanya Idris. Pak Idris itu nih anak wong saleh. Ya Allah ya musawwir, bentuklah anakku seperti ini. Understand? Cerah? Nah, wila karena kita ini tidak pakai contoh itu kangelan. Dungo kok ngarang kesuwen. Ya Allah berikan kepadaku anak sing sopan, sing nek mlebu mami assalamualaikum, terus nek makan pakai tangan kanan kesuwen. Ya Allah jadikan anak saya seperti Imam Syafi'i. Ya Allah jadikan anak saya seperti tidak jauh-jauh dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang membentuk manusia atau seseorang itu sesuai contoh baik sebelumnya itu namanya Allah al-musawwir. Maka orang kalau lagi hamil suruh banyak baca ya musawwiru
ya Ghaffar. Dan dia itu bentukannya kaya contoh-contoh sing sadurunge sing sae. Sallallahu alaihi Muhammad. Demikian pula dengan Imam Ghazali, bukan anak orang biasa, tapi bapaknya Imam Ghazali ketika ketemu orang alim, orang soleh, wong sing apik, wong sing jujur, beliau langsung bilang begini, ya Allah yang maha membentuk contoh atau membentuk sesuai contoh sebelumnya yang baik, jadikan anak saya seperti itu. Ya kedawan ngomong terus itu, ya Allah ya musawwiru. Understand? Pen ngono jawaban pen. Ya Allah ya Allah. Itu masya Allah. Jadi fisik ya iya sesuai contoh sebelumnya, yang non fisik bentukan akhlak juga iya. Nah kita punya harapan yang punya anak ya sing sehat, normal, ganteng, ayu, ya akhlaknya sing apik. Alhamdulillah. Setidaknya nanti ini bisa ditularkan ke yang lain kalau ada yang tetangga kami. Oke maksud yang musawiru. Yang musawiru kenapa? Berarti bentuk karo Gusti Allah, bentuk fisiknya itu baik seperti sebelumnya. Jadi baik sebelumnya ya sapa Kanjeng Nabi terus akhlaknya juga baik seperti orang-orang terdahulu. Nah, kenapa kok kebaikan kok selalu disandarkan kepada orang terdahulu? Perhatikan hadis ini. Rasulullah bersabda, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalumunahum, tsumma alladziina yalumunahum. Sebaik-baik generasi kata Rasulullah adalah generasiku. Kemudian generasi setelahku, berarti 3 generasi pertama. Kita baik atau buruk, ya standarnya ke sana. Cepat. Oh, Insya Allah. Jadi akhirnya mulai merasa tua-tua malah jadi. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi, kok yang musawwiru berikutnya ya Ghaffar? Ya Ghaffar itu yang maha apa? Pengampun. Loh, apa hubungannya? Anak yang mau lahir kok yang musawwiru ya Ghaffar, yang musawwiru nyambung agar anak itu diberikan bentuk fisik yang bagus seperti contoh yang bagus, bentuk akhlak yang bagus seperti contoh yang bagus. Nah kalau yang Ghaffar dari mana itu yang maha pengampun? Ngeten Bu, niki khusus sing niki tolong aja ngomong. Niki rahasia, asli niki rahasia, asli pokoknya. Angger ana wong lahiran kok ya musawwiru kok burine ya Ghaffar ya. Yang maha pengampun niki estu niki rada rahasia ke. Terkadang terenteng anak niku lahir biyen pas gawe orang maca bismillah. Artinya dosa-dosa orang tua bukan hanya di bagian itu. Orang tua itu kan punya dosa. Punya dosa. Lah, dosa-dosa itu muga-muga di ngapura karo Gusti Allah, jangan sampai ngefek ke anak. Ada orang sing pas zaman ini sugeng itu pas sehat cok ngenyek wong liya, wong ana wong misalnya umpamanya koyo aspal pelaku ini boleh jadi tekan anak putune diuji nih semua. Nah lah kita ini kadang ngomong ya betul sadar betul ngelihat berperasaan, apalagi hati ya Allah sing jenengane hati ini kulo catanya liar banget. Ana wong meneng wong patung ya, ana wong ngomong pancen biung jenok iki, ana wong putih labur laku. Jadi hati ini liar banget. Nah, liar banget kan gitu soalnya kados yo ngene bener. Nah kalau kasih sampai turun ke anak, kita diuji oleh Allah, ini jangan sampai. Oleh karena itu begitu anak lahir, kita sudah dalam keadaan mohon cepat. Memang bisa turun ke anak. Perhatikan di surah Kahfi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholih.
Nah, di surah Kahfi itu kan ada kisah Nabi Musa alaihissalam ketemu siapa? Nabi siapa? Nabi Fir'aun siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir, ya kan? Ya, ada ceritanya kan agak panjang, saya ambil salah satunya saja. Tiba-tiba membenarkan tembok yang hampir roboh. Kenapa? Karena ternyata di bawahnya kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Ada sebuah kanzul, itu harta simpanan. Di tafsir At-Tabari, beliau Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan ragam perbedaan ulama. Ada yang menyebutkan kanzul di situ adalah simpanan harta. Ada yang menyebutkan di sana adalah simpanan ilmu atau kitab. Ada yang menyebutkan di sana simpanan hikmah. Intinya adalah peninggalan orang tuanya yang soleh berefek kepada putra putrinya. Understand? Nek kebaikan juga berefek, demikian pula nopo keburukan. Maka layak kita ini mohon ampun, muga-muga nek dosa yo dhewe wae aja nganti tekan. Maka ya musawwiru ya wah. Dan ngaji ini berarti pun komplit, alhamdulillah. Nah, tapi kita belum maknani yang Ghafar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fi makna ismihi al-Ghaffar wa min asma'il Ghaffar. Apa itu makna detail al-Ghaffar? Fal Ghafur lil mubalaghah. Jadi ada ghafir, ghafur, ghafar. Ini ya. Ghafir, ghafur, ghafar. Ghafir itu pengampun, ghafur itu sangat pengampun, ghafar sangat pengampun. Fal ghafur lil mubalaghah wal ghafar asyaddu mubalaghah. Kalau ghafir itu pengampun biasa, kemudian ghafur itu sangat pengampun. Nek ghafar ya musawiru ya, ghafar itu sangat pengampun, sampai dikatakan di kitab ini tidak ada satupun dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan, ada orang pernah membunuh 99, terus kepingin apa tahu? Ditandani wah gue bakal di ngapura, sing ngomong kok ngono pateni pisan genep dadi. Yang ini yang cerita langsung Rasulullah. Soalnya kan ada sini, Masya Allah, habis itu terus kemudian dia datang lagi kepada seorang tokoh. Oh, Allah bisa mengampuni. Kau pindah saja dari tempat biasa kau maksiat dengan teman-temanmu, kau pindah ke sebuah tempat di mana orang-orang yang taat. Di tengah jalan apa? Meninggal. Dalam keadaan diampuni atau tidak? Diampuni. Masya Allah. Itu Al-Ghaffar. Masya Allah. Kayak apa coba kalau Allah itu mengampuni? Contoh lain lagi, dengan kenal Sayyidina Umar bin Khattab. Oh kenal? Temudi. Tahu ya Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam itu menjadi orang yang sangat benci kepada siapa? Rasulullah SAW. Beliau akhlaknya sangat bejat. Wah, dino-dino di sini maksiat, membunuh seorang hitungan. Begitu Allah menghendaki, hanya dalam waktu yang sangat pendek, maka Allah mengampuni dosanya. Beliau menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kayak apa longgarnya Allah ini? Maka disebut bukan sekedar ghafir, bukan sekedar ghafur, tapi apa? Ghaffar. Jadi nyaris tidak ada yang tidak bisa dijangkau oleh ampunan Allah. Nyaris tidak ada yang tidak bisa dijangkau oleh ampunan Allah. Terus, jenengan pernah dengar juga namanya Sayyidina Khalid bin
Nah, itu pada saat perang Uhud tuh bunuh orang Islam banyak banget. Tapi kemudian sejurus waktu kemudian masuk Islam menjadi panglimanya orang Singapura. Sekarang ke tetangga kita. Gusti Allah ini berkelas, ngapura yang paling dosa ngono bisa dirubah oleh Allah les jadi wong apik. Lah kok iso kita ini sama tetangga kadang jelek malah ngecap ora bakal rubah ya kuwi. Iya toh. Gusti Allah enteng banget wong rubah kuwi.